Nah, di sini kita menyimpulkan atau kerusakan motor ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alan Tobing di channel Alan Tobing juga. Di kesempatan video kali ini kita kedatangan motor Beat ya. Jadi kendaraan motor Beat ini ketika dikontakkan sikring yang 10 ampere putus ya. Sebelum pengecekan seperti biasanya saya ucapkan marhaban ya Ramadan bagi yang menjalankan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, lanjut ke tema cara mengecek bit karburator ketika dikontakkan sikring yang 10 ampernya putus ya. Nah, sini sikringnya untuk yang 10 ampere udah ganti berapa ini? Udah 2, malah udah kita ganti pakai yang 15 ampere pun ketika dikontakkan dia tetap putus ya. Ini sikring bekasnya di sini. Ini sikring yang 10 ampernya putus ya, dan kita pakai yang 15 ampere juga tetap putus aja. Nah, ini yang 10 ampernya di sini kita coba jumper seperti ini dulu ya, menggunakan kabel. Nah, untuk pengecekannya pertama-tama di sini kita harus cek ya jalur yang menuju soket regulator atau kiprok. Pastikan untuk kabel yang menuju regulator ini dia tidak ada yang konslet ya. Kalau memang di sini ada yang konslet, otomatis ketika dikontakkan sikring yang 10 ampere putus. Tapi setelah kita cek ternyata memang di sini tidak ada konsleting ya, atau tidak ada kabel yang terkelupas. Nah, untuk langkah selanjutnya kita cek juga kabel-kabel yang menuju lampu belakang ya, atau soket lampu belakang. Nah, ini soketnya yang putih. Pastikan untuk jalur kabel yang menuju lampu belakang tidak ada yang terkelupas ya. Karena ketika kabel rem ada yang terkelupas, dia bersentuhan dengan bodi motor, alhasil sikring ketika dikontakkan akan putus ya, terutama sikring yang 10 ampernya. Nah, setelah kita cek ternyata semuanya hasilnya bagus, kita pasang lagi, kita cek untuk area bagian depannya. Nah, di sini untuk bagian belakang sudah bagus tadi ya, udah kita cek. Nah, sekarang kita akan cek bagian yang menuju kabel ke speedometer ya. Nah, di sini untuk kabel yang menuju speedometer atau bohlam indikator speedometer, warna kabelnya warna hitam ya, dan dia juga dibagi ke switch rem sebelah kiri dan switch rem sebelah kanan. Kita akan coba cek dari sininya. Biasanya kebanyakan motor-motor generasi Beat seperti ini ketika dikontakkan sikringnya 10 ampere suka ada yang putus. Biasanya penyebabnya dari sini. Saya pernah ngalamin kejadian seperti ini, namun tidak sempat kita videoin. Nah, di video kali ini kita videoin ya penyebabnya. Beat ini ketika dikontakkan dia sering putus sikring yang 10 ampere. Nah, pertama-tama kita cabut dulu soket-soket yang menuju switch rem sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini untuk bohlam indikatornya kita cek jalurnya ya di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini untuk kabel yang menuju speedometer kelihatannya sepertinya ada yang terkelupas ya. Karena di sini seharusnya dia tidak seperti ini ya. Aduh, kurang jelas nih. Nah, perhatikan di sini, Bro. Nah, di sini terkelupas ya. Akibat tersentuh atau bersentuhan dengan setang ya area sini. Sehingga
ketika dikontakkan kabel warna hitam ini dia bersentuhan ke setang ya. Alhasil sikring yang 10 ampere dia putus ya. Oke, kita akan cek ya menggunakan test pen. Kita kontakkan dulu. Nah, di sini sengaja kita jumper dulu seperti ini ya, karena kalau kita pakai sikring yang 10 ampere lagi, nantinya dia putus lagi ya. Kita jumper dulu aja menggunakan kabel ya. Oke, kita akan kontakkan seperti ini. Nah, sini udah nyala untuk lampu indikator bagian yang menuju speedometer ya. Nah, sini kita akan cek bagian kabel yang tadi yang terkelupas menggunakan test pen ya. Apakah dia memang terkelupas? Karena kalau kabel ini terkelupas, otomatis dia konslet ya. Karena bersentuhan dengan setang. Kita akan coba menggunakan test pen. Perhatikan di sini kabelnya juga udah kayak karatan seperti ini ya. Oke, kita cek. Wah, nggak nyala ini. Coba kita cek lagi. Wah, nggak nyala nih bro ya. Apakah dari test pen-nya yang bermasalah atau bohlam test pen yang putus? Oke, kita cek lagi. Kita cek dulu aja test pen-nya apakah bohlamnya putus. Nah, kita tes dulu test pen-nya. Nah, untuk test pen-nya nyala di sini ya. Oke, kita coba langsung lagi cek bagian kabel atau jalur yang menuju speedometer ini. Apa memang dia terkelupas? Kalau memang dia terkelupas, maka ketika kita test pen, dia akan menyala ya test pen-nya ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini test pen-nya menyala ya. Berarti kabel yang menuju speedometer ini sudah dipastikan dia terkelupas ya. Sehingga ketika dikontakkan dia bersentuhan ke setang ya. Alhasil sikring yang 10 ampere kita dikontakkan dia panas, keluar asap, ujung-ujungnya putus ya. Oke, kita akan coba kita tempelkan kabel ini langsung ke setang ya. Apakah sikring yang 10 ampernya ini akan keluar asap? Kita akan cek sebentar aja ya, karena kita tidak pakai sikring ini. Karena kalau pakai sikring putus lagi. Kita sengaja pakai kabel seperti ini agar tidak habis sikring ya. Kita akan coba kita tempelkan kabel depan. Kalau dia keluar asap, maka sudah dipastikan konsletingnya ada di bagian kabel yang menuju speedometer tadi. Oke, kita cek, perhatikan di sini apakah dia. Nah, dia keluar asap ya. Perhatikan untuk sikring yang tempat sikring yang 10 ampere-nya dia keluar asap, bro. Berarti sudah dipastikan bahwa kabel yang menuju speedometer ini dia bersentuhan ke setang sini ya ketika dikontakkan. Alhasil sikring yang 10 ampere dia putus ya. Nah, ternyata setelah kita cek penyebab motor beat ini ketika dikontakkan sering putus sikring, penyebabnya ada di bagian area yang menuju speedometer. Alhasil sikring ini yang 10 ampere di sini dia putus lagi ya bro ya. Oke. Sampai di sini aja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman dimanapun berada yang sudah like dan komen, subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa tombol loncengnya dipijit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi berita-berita terbaru di seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Oke, untuk perapihannya tidak kita videoin ya, karena memang sini kita hanya memberikan edukasi atau tutorial cara mengatasi penyebab sikring putus beat karburator ya.
Ini sampai di sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.